Wanita muda itu masih sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia sepertinya dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di Holyfield City. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari klan Dan, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja. Wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser dari lencana klan Dan setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh telah meletus dari bagian dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin tampak 17 atau 18 tahun, tapi dia menunjukkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. Saya baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Tampaknya dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf. Wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar dirajut saat melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Xiao Yan, ikuti aku. Suara Ye Zong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Ye Zong yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, bisakah kita masuk? Ye Zong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurutku, mungkin kita harus datang besok. Petik 2. Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka klan lain? Ye Zong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikkan keadaan dengan banyak kesulitan, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk padamu. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Ye Zong dan berkata, kami sudah datang. Jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Ye Zong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, kamu harus bersikap seperti kamu. Belum mendengar mereka tidak peduli apa yang mereka katakan. Ye Zong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Ye Zong mengikuti cahaya ke depan. Kamar yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas. Selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Pada saat ini, ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiao Yan dan Ye Zong saat ini. Hihi, Penatua Ye Zong. Tidak disangka Anda telah membawa seseorang untuk mengikuti tes. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zong bisa mengatakan apapun setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang menusuk telinga ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning saat dia menunjukkan ejekan di matanya saat melihat mereka berdua.
Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berbaju putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan indah yang seksi dan proporsional. Itu memiliki daya pikat yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiaoyan dan Ye Zong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi dapat mempertahankan nama sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan menyebut mereka, wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sedangkan wanita cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berbalik. Di sana penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zong. Jelas, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zong. Saya telah merepotkan Penatua Wei Li. Ye Zong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu saat dia menjawab dengan sopan. Apa yang bisa begitu sopan tentang di antara kita berdua? Orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas saat melihat bagaimana Ye Zong bertindak. Baiklah, Ye Zong, tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin ditunda karena Anda. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Ye Anda? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu saya bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil, ini juga pertama kalinya saya di sini. Xiaoyan dengan jujur, menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Seperti yang diharapkan. Senyum kasar terangkat di sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiaoyan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah Penatua Ye Zong tidak menyadari hal ini? Petik 2. Kamu harus mengatur dirimu dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Ye Zong. Dia segera mendengus dingin. Sudah beberapa tahun sejak kita bertemu. Ye Zong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan Anda harus menyerahkan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah Holy Pil City. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, kamu akan mengikuti tes dulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiu yang tidak bergabung dalam percakapan. Dia samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Xuan sebentar lagi. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji kamu di dalam. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri saat dia menginstruksikan mereka.
Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tampak sedikit bangga. Kejutan dari orang tua berambut putih membuat mereka merasa cukup puas. Klan Bai. Dua pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah ke depan setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, tingkat 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu berubah sedikit setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk, pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye, pria tua berambut putih menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan. Ini, matanya beralih ke Ye Zong saat dia berkata, Ye Zong, giliranmu. Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang bisa saya periksa di sini karena saya yang lama hanya di tingkat rendah 7 tingkat. Tes tingkat mana yang ingin Anda ikuti? Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, kalau begitu, kelas menengah tingkat 7. Ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar, suasana di dalam ruangan menjadi sangat tenang karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. Hihi, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Yemu, wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. Tiga pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun tiga orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zeng. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya, Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, saya akan merepotkan tetuahan. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Petik 2. Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Deacon Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua. Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, suara keke terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya,
dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengannya, muncul. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Petik 2. Xiao Yan memberi judul pengakuan atas kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota dari generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan saat klan Ye saya kuat saat itu? Petik 2. Balasan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam, baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Petik 2. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Petik 2. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Douqi di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Tepat ketika Douqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda. Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong, yang belum bergerak.
Senyuman aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan lebat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata orang tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukan hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak, suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar, selain 1 orang, yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berputar di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah lewat sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu di yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah meninggal. Petik 2. Pengumuman Han Li membuat senyum sombong pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan akting besarnya berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan saat mereka menatap Ye Zong dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Ye Zong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus ke pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok kurus Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu, saat ini masih kosong. Cek-cek, ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya.
Wanita berpakaian putih dan dingin di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali, dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiyu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Ye Zong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, itu tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Hihi, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah gagal dalam ujian? Petik 2. Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia tertawa terbahak-bahak. Diakon Han tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Petik 2. Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat adalah karena saya yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Piltover untuk mengikuti tes lagi. Petik 2. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Tatapan ketidakpercayaan mereka dikumpulkan ke wajah Xiao Yan. Wanita berpakaian putih khususnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan tentang masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiao Yan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin Anda memiliki kemampuan itu. Petik 2. Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat. Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan itu terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang dibalik Xiao Yan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Tier 7 kelas menengah. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiyu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti pria yang sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama saat melihat ekspresi menarik dari wanita tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit untuk dijelaskan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat. Bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini? Petik 2. Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, apakah Anda meragukan bahwa saya yang dulu telah merusaknya? Wanita tua berpakaian abu-abu buru-buru tersenyum saat melihat wajah tenggelam Han Li. Berani-beraninya aku, namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Petik 2. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini.
Meskipun dia berada di level kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti perbedaan besar apa yang ada antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Seseorang yang mereka olok sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan menamparkan wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Yemu. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak bisa menahan ejekan setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat pekat. Ayo pergi. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi kondisi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. Tunggu, wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. Matanya mengandung senyuman dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat untuk melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Senyum tipis terlihat di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang Anda." Sepertinya ajaran klan Ye menjadi semakin buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan Douqi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari angin kencang muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan besar bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Grup, wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu. Menyemburkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Dou Zong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiganya bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut sampai wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua yang berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. "Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata, sampah, di depan saya?" Semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Xiao Yan telah menyerang tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. "Diakon Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini." Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang telah pingsan di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyuman hangat tadi sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai tersebut. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian,
dia hanya bisa melambaikan tangan dan berkata, dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di sisi juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar hanya menyerang sesukamu. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan perasaan putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku harus menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda. Namun, dengan masalah ini terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 teratas. Ye Zong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai sudah lama tidak menyukai klan Yemu. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan pada cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tetapi dia sudah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Apalagi, dia telah bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye Anda akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Petik 2. Bai Ying, aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam perbaikan pengobatan. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini telah benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi mereka selalu berganti-ganti antara posisi teratas atau kedua dalam setiap ujian. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Karenanya, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Jadi, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan, tidak perlu pusing seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Han Li terhibur saat melihat penampilan kesal Ye Zong. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, penolong yang diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan ini. Ye Zong hanya tersenyum mendengar ini. Dia menghela nafas. Saat ini, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Petik 2. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal pada Han Li setelah tetap berada di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan Pil Gathering yang mendekat, kerumunan Holy Pil City juga menjadi menakutkan. Baik itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap.
Lupakan, jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan keesokan harinya akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana kebanyakan luar biasa. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dari pameran perdagangan. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota pil suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang luas tanpa akhir. Dari tampilan embun beku yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat cukup lama. Pahit berdiri ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat. Saya tidak bisa memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke yang disebut kondisi jiwa di beberapa titik, pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pil gathering. Namun, pemikiran seperti ini terlalu kabur. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia penuhi tapi bukan keinginannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa saya di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya melepaskan usaha sia-sia ini. Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang bisa menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika hal orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus menyerah dengan diam-diam jika dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar yang keras. Sudut mulutnya menjadi kecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untungnya dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dari segi berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Zong, dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar saat Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya dengan senyuman. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zong tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah laku Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Zong 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini. Pameran perdagangan alkemis Holy Pill City memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan semrawut pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus menentukan peringkat berbagai pameran perdagangan, kelompok Xiao Yan yang menuju pameran perdagangan kali ini dapat dianggap sebagai kelas tinggi. Jauh berbeda dari pameran perdagangan kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran perdagangan ini berada di wilayah luar kota pil suci. Namun, lokasinya lumayan. Itu di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Ada desas-desus bahwa pameran perdagangan ini didukung oleh menara pil, dan merupakan alasan mengapa itu berkembang menjadi perselingkuhan yang begitu besar.
Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan ketika menukar barang-barang dalam pameran dagang jarang terjadi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa melarikan diri dikejar oleh menara pil di wilayah pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiao Yan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang yang luas saat dia melihat sebuah plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata, Flying Dragon dan Qing Phoenix, tertulis di atasnya. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang. Arus manusia seperti air banjir saat orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung banyaknya orang berjubah alkemis yang berhasil berjalan melewati penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiao Yan melihat pameran perdagangan akbar. Dia menoleh dan meminta Ye Zong ke sisinya. Betul sekali, Ye Zong menyeringai dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah, sudah bertahun-tahun sejak saya berada di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiao Yan tersenyum setelah memastikan targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pameran perdagangan. Ketika penjaga yang dingin dan tampak tegas hendak menghentikannya, Xiao Yan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja dia peroleh dari tes sehari sebelumnya, dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Penjaga yang tampak galak itu perlahan mundur selangkah saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan membawa beberapa teman. Karenanya, Xin Lan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk mengikuti Xiao Yan melalui pintu depan yang luas. Ada jalan setapak yang luas dan sejuk di balik pintu besar itu. Kelompok Xiao Yan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, masuk ke telinga mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan setapak. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak platform batu teratur hadir di dalam aula besar, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampaknya pedagang yang duduk di belakang platform batu. Mereka tampil malas dan sama sekali tidak seperti pengusaha. Tentu saja, mereka bukanlah pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis yang berenang melalui aula yang luas ini. Kadang-kadang, mereka akan berhenti sejenak dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang telah ditempatkan di platform batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai membahas persyaratan pertukaran dengan vendor. Haha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sedangkan wilayah kelas 1 adalah salah satu lantai teratas. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Ye Zong tertawa di belakang Xiao Yan. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2 sementara seseorang harus, paling tidak, mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik. Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu vendor di sekitarnya dengan maksud untuk menemukan hal-hal yang dia butuhkan. Ye Zong hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang penuh sesak ini menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 lebih vendor ketika 1 jam telah berlalu. Yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik yang dia minati. Hal-hal di tempat ini telah disaring dengan ketat. Apalagi, orang-orang ini semua adalah orang-orang dengan mata yang sangat tajam. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang orang lain tidak temukan dari tangan orang-orang ini. Ye Zong di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan untuk mengatakan setelah Xiao Yan secara bertahap menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus pergi ke lantai 2 atau 3. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam, seharusnya kamu mengatakan itu tadi. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda ketika Anda begitu bersemangat? Ayo pergi. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2, Ye Zong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang menuju ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti.
Dengan kualifikasi grup Xiaoyan, secara alami tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menuju ke follow kedua. Meskipun sedikit tegang sehubungan dengan Xinlan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiaoyan, mereka mengizinkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai ke lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup banyak platform kristal hadir di lantai kristal. Orang bisa tahu bahwa benda-benda di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang di bawah hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawah. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Semua dari mereka diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiaoyan perlahan menyapu platform kristal ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti berjalan. Matanya berhenti di kotak giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan kehidupan di dalam darah esensi. Sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis darah esensi adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Pil sekering darah tumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disaring Xiaoyan di pil gathering ini. Puncak dari tingkat ke-7, bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil sekering darah tumbuh tulang ini sangat sulit untuk disaring. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Peluang seseorang berhasil memurnikannya sangat rendah. Jika Xiaoyan tidak kebetulan pada beberapa pertemuan yang beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan memungkinkan dia untuk merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih lancar, dia tidak akan berniat untuk memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Bagaimanapun, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, itu mungkin sulit, tapi pil sekering darah tumbuh tulang ini adalah pil obat yang perlu disaring Xiaoyan dengan sukses. Dia perlu memperbaikinya karena Yao Lao. Saat dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang. Yao Lao bukanlah Tian Huo Zunze. Xiaoyan akan mengerahkan semua usahanya dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil sekering darah tumbuh tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil sekering darah tumbuh tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu disiapkan semuanya. Sampai sekarang, Xiaoyan hanya menemukan buah iblis esensi darah di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak memiliki. Mata Xiaoyan menyapu buah merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah meresapinya. Tiba-tiba, matanya beralih ke penjual di balik platform batu. Dia adalah sesepuh berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada sesepuh ini. Tuan ini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda? Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum hormat. Bagaimana Anda ingin menukar benda ini? Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk ke buah iblis esensi darah dan bertanya sambil menyeringai. Ini adalah buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini dengan jelas memahami barang yang akan dia jual. Dia berhasil mengungkapkan asalnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Sepertinya Pak harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi 7, pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata, aku yang dulu ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku latih sebelumnya. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia sedikit tertawa, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya dengan Anda? Petik 2. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan menghabiskannya secara acak. Buah iblis esensi darah memang berharga, tapi itu jauh dari bisa menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7.
Selain itu, formula obat ini haruslah salah satu yang belum pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia sadar bahwa buah iblis esensi darah adalah barang paling berharga dan berharga di antara hal-hal di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat lelaki tua berjubah merah itu menolak untuk menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xin Lan, pertama-tama kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Anda tidak bisa pergi ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Kondisi untuk membeli mereka adalah pil obat tingkat 7 tingkat menengah yang sangat halus. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke pria tua berjubah merah saat dia berkata dengan samar. Ini adalah harga yang akan aku tukarkan dengan buah iblis esensi darah. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, kamu bisa pergi dan mencarinya. Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 dengan imbalan bahan obat. Ini harga yang lumayan bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini. Tetua berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia memperebutkan harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Semuanya adalah pemain berpengalaman dalam hal mencoba bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai atas. Kedua orang ini memasang wajah yang penuh dengan senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin Douqi yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli Douzong yang kuat. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melihat lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis muda tingkat 7. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Ye Zong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah keberadaan menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. Tamu penting, apakah Anda berencana untuk pergi ke lantai atas? Dari keduanya, pria tua berjubah kuning yang memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Beberapa dari Anda tampak sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke pameran dagang alkemis ini, bukan? Tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Aku yang dulu hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai atas. Orang tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meski dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pria tua berjubah kuning memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan pendek dari tangga ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas pameran dagang alkemis yang legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2.
Hijau pudar, giok hangat menutupi lantai. Ada sedikit kehangatan melonjak ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa sangat nyaman. Hanya ada sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiaoyan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grandmaster Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiaoyan serta kelompok di belakangnya. Seperti alkemis kelas 7 menengah muda dan 2 elit Dousuns. Barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Kamu bisa memberitahu aku jika ada yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Tetua berjubah kuning berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, saya butuh 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak mempunyai informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiaoyan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Ikuti aku, pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiaoyan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiaoyan mengikuti tetua berjubah kuning itu untuk beberapa jarak sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, del yang jarang ditampilkan di platform batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiaoyan melompati platform batu giok dan berhenti ke tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali telinganya tanpa khawatir. Yan tua, bisnis Anda cukup bagus hari ini, bukan? Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus saya asteris. Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan gambarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiaoyan dikejutkan oleh sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat tinggi tingkat 7. Jelas, pihak lain adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual Oultian ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin bertahan. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak batu giok tergeletak ginseng seputih salju seperti tulang. Tatapan Xiaoyan terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat, tidak ada barang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiaoyan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiaoyan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini.
Pil obat tingkat tinggi tingkat 7, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanyalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Selain itu adalah prasyaratnya bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya, Nak, kau benar-benar menguasai kata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu akan mundur satu langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengambil pil obat yang saya inginkan. Orang tua ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nadanya. Jelas, apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syarat itu, Xiao Yan tak langsung menyetujui syaratnya. Matanya perlahan menyapu platform giok. Meskipun pria tua ceroboh ini tetap berpenampilan buruk, harus dikatakan bahwa barang yang dia jual adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform giok. Ada plat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Plat tembaga itu dilapisi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Item di platform giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit rajutan. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan indranya, dia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan plat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang saat mendengar suara Tian Huo Zun Se dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas membara yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke matanya yang hitam pekat. Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di piring tembaga sebelum bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertingkah seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform giok dengan lembut. Sedikit kesejukan menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena plat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena telah terjebak di udara dingin untuk waktu yang lama. Xiao Yan membalik piring tembaga ini dengan penuh minat. Jari-jarinya mengusapnya dengan lembut. Perasaan kasar menyebabkannya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, sepertinya tidak ada yang akan benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambarnya menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya adalah item dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan saat dia membalik piring tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikitpun. Jika Tian Huo Zun Ze tidak secara diam-diam mentransmisikan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya ke wajah Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan plat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukar apapun untuk itu.
Berhenti membuang waktu. Harga plat tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar, orang tua yang ceroboh itu menggali salah satu telinganya dan berbicara secara kausal. Jari Xiao Yan berhenti saat menggosok plat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik dari plat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga dari ginseng tulang salju. Petik 2. Saya tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang membuat Xiao Yan tercengang. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia bisa memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, pengamat sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Pria tua yang ceroboh itu menyapu matanya ke arah mereka yang telah tertawa sebelum mencibir. Tawa di sekitarnya segera terhenti saat kata-kata ini terdengar. Banyak mata yang terkejut menatap pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa item apapun yang berhubungan dengan kata-kata, zaman kuno, pasti tidak biasa. Namun, mereka masih sulit mempercayai bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar menegang saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tak disangka lelaki tua ini memiliki mata yang begitu tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan plat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Keke, bolehkah aku tahu berapa umur Pak yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga ke bawah. Mengalihkan pandangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa menanyakan saya tentang penggunaannya. Saya tidak punya ide, apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya. Petik 2. Semua orang yang hadir bertukar pandangan satu sama lain di hadapan jawaban pria tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa begitu saja mengandalkan klaim sepihak dari dia? Pantas saja tidak ada yang menukarnya meski sudah duduk begitu lama di sini. Xiao Yan merasakan sakit kepala di hadapan orang tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa pahit, Xiao Yan bertanya, untuk apa tuan tua ingin menukar piring tembaga ini? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melihat ke plat tembaga, dan berkata, itu terlalu mahal. Kalaupun benar seperti yang dikatakan tuan dan piring tembaga ini adalah barang dari zaman dahulu, masih banyak hal yang tertinggal sejak zaman dahulu kala. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. Lupakan, aku akan menukar ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela napas. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas platform batu giok. Dia berkata, Pak Tua, ini adalah pil jantung elemental. Kelas menengah tingkat 7. Jika Anda mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Karenanya, ini akan meningkatkan peluang berhasil memurnikan pil. Anda tidak akan rugi jika saya menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, bukan? Petik 2. Pil jantung elemental dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup baik. Itu sangat efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai penyempurnaan mereka. Bagaimanapun, hal-hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama penyempurnaan adalah diganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka bisa terhindar dari gangguan seperti itu. Selain itu, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat pembantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa lelaki tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata, pil jantung elemen, memasuki telinganya. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Ini memang pil jantung elemental.
Mata lelaki tua ceroboh itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat pembantu sebelum menyempurnakan pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia saring dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 tingkat rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hihi, itu bukan hal yang buruk. Nak, kamu sangat murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum saat berbicara. Dia memasukkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata panas berapi-api dari lelaki tua itu. Hei, tunggu, orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiao Yan akan pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan menatap lelaki tua yang ceroboh itu dengan sikap yang agak ragu-ragu. Hihi, anak kecil, apa kamu tidak ingin piring tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa itu pasti item dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik pelat tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia agak menyesal berkata, saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat tinggi 7. Orang tua yang ceroboh itu menggosokkan kedua tangannya dan tertawa, lupakan. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula kelas 7 tingkat tinggi. Selama Anda menukar formula obat dari elemental hard pill dengan itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk elemental hard pill mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat tingkat tinggi 7, tapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. Xiao Yan, tukarkan dengan itu. Sepertinya Anda tidak akan rugi. Benda ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu bagaimana membukanya. Suara rendah Tian Huo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Zunze. Pengalaman Tian Huo Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunze mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua yang ceroboh itu berpikir bahwa Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik dari yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena Anda membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar Anda berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepada saya akan menambahkan ginseng tulang salju di atas piring tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Orang tua yang ceroboh itu berbicara dengan kesakitan. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dia lakukan. Jika dia membuat marah orang tua ini ke titik di mana dia mengambil kembali pelat tembaga, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum. Pahit, dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya, sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu, yang dengan tergesa-gesa menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat dari lelaki tua yang ceroboh itu. Setelah itu, dia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas yang lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelat tembaga. Kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, itu dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan ditransmisikan. Teman ini, piring tembaga ini juga menarik perhatian saya. Maukah Anda berpisah dengannya? Petik 2. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu itu muncul. Rasa dingin melonjak di matanya yang hitam pekat, mata Xiao Yan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh.
Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyuman ini mengandung aura jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiaoyan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka mengeras. Kedua pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 Dousong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiaoyan terkejut. Douzun, tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pria muda berpakaian putih telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini. Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiaoyan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya disematkan dengan erat pada pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiaoyan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan kipas berwarna ungu itu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan mendadak Xiaoyan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit kedinginan. Serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikkan kipas. Dengan suara embusan, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiaoyan seperti bilah. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiaoyan menjentikkan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat itu dengan keras menghantam kipas berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di atas lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak menekan kuat ke platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah lelaki berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki ayun Xiaoyan, yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia baru bisa melepaskan kipas metal saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiaoyan. Bocah, lancang sekali. Kedua tetua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Dousong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiaoyan. Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze perlahan muncul di depan Xiaoyan dengan busana seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan meluncur keluar. Hati-hati, penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di wajah 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga mengeras. Setelah itu memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan tersumbat, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Douqi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Douqi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa? Petik 2. Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua, yang memiliki ruang terdistorsi, setelah memberi pelajaran kepada 2 orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan dengan paksa ditelan oleh mereka. 2 Douzun, kali ini, mereka sepertinya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Saya Chen Xian dari Sekte Suan yang mendalam.
Bolehkah aku tahu namamu? Sekte Xuan yang mendalam. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat mendengar nama ini. Saat ini, dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut Sekte Xuan yang mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah sedikit dengan Lembah Sungai Es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui Lembah Sungai Es karena di balik Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah Central Plains sangat kompleks. Yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di Central Plains. Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi peringkat selain Hall of Souls dan Piltover. Beberapa dari faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak bisa diremehkan oleh Hall of Souls atau Piltover. Ada 3 sekte yang lebih rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam. Benua itu menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan yang mendalam bahkan sebanding dengan faksi seperti Lembah Sungai Es. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah Sekte Langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Saya hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikan, saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukan orang biasa sekte, Xiaoyan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kemuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu. Karena Xiaoyan telah menjentikkan pelat tembaga sebelumnya, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Selama kau menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipatnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua yang ceroboh itu bermain dengan piring tembaga di tangannya. Dia memandang Xiaoyan dan Chen Xian dengan sedikit minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga itu ke Xiaoyan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya tentu saja tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Petik 2. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menerima plat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan tersenyum sambil berkata, terima kasih Pak Tua. Orang tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya ada orang yang berani bertingkah laku kejam di sini. Lupakan Sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika anggota dari Sekte Langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan perlahan berkata, seorang teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang Anda tidak yakin itu tidak masuk akal. Xiaoyan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, maaf, saya pikir saya tidak diberkati menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan hal ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Petik 2. Xiaoyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiaoyan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, 2 aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze seperti air banjir. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor berbahaya saat dia menatap 2 orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin.
Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Dozuns. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan elit Dozuns. Secara alami, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar dapat merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar akan terbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiaoyan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiaoyan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah kepadaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan mengabaikan wajah Chen Xian karena berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter Peri Kecil, Tianhuo Zunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiaoyan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman gelap sedingin es. "Old Xuan, bantu aku menyelidiki sekelompok orang ini. Ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang mengancam saya." Kelompok Xiaoyan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati langkah terakhir, Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas, Sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya Sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Petik 2. Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab, "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk." Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Dozun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melempar lotus api pemusnahan, bahkan seorang elit Dozun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Dozun saat ini di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang Sekte Xuan yang mendalam sulit, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan pelat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah mengalami masalah dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiaoyan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xinlan. Xinlan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiaoyan. Dia buru-buru berdiri. "Bagaimana itu?" Xiaoyan tersenyum dan bertanya. "Hihi, orang tua itu akhirnya menyerah." Xinlan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. "Apakah ada keuntungan lain?" Xiaoyan tersenyum. "Orang tua ini gagal bertahan." "Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tapi tidak satupun dari mereka yang memilikinya." Xinlan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiaoyan menyuruh Xinlan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke lelaki tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiaoyan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. "Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil jantung elemental.
Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Anda mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah itu menghilang saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil hati elemental. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Jika Anda memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Istana Ye di utara untuk mencariku. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan item itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memperbaiki pil obat ini. Inilah mengapa elemental heart pill sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas membuat Ye Zong dan yang lainnya menutup pintu Manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengepung meja di dalam sebuah ruangan. Plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak seperti cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Pak Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari elemental heart pill? Xiao Yan menatap pelat tembaga ini yang tidak terlihat lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Zunze tersenyum saat dia melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan dua ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nak, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tian Huo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai ke Xiao Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabar, Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang doki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum doki kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunze mengendalikan jarum doki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil memperhatikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama bingung. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tian Huo Zunze akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga.
Sebaliknya, itu sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tianhuo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiaoyan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Petik 2. Xiaoyan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiaoyan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiaoyan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiaoyan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu lenyap seketika setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga itu hancur, 5 potong debu kuning pucat tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah... Mata Xiaoyan terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal-hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiaoyan beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun, Xiaoyan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tianhuo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, jika saya telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno, bubuk makanan roh. Hihi, benar mempercayai diriku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Petik 2. Bubuk makanan roh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tianhuo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiaoyan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke yang disebut negara jiwa. Petik 2. Joy melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Di zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk makanan roh ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil jantung elemental. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bahwa bubuk ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Kondisi jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar lenyap setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan yang beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan 2 pengalaman sebelumnya yang Xiaoyan. Sayangnya,
Kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena dia ingin. Karenanya, item misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas di dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk makanan roh jenis ini setelah mempelajari bagaimana cara memperbaikinya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk berkilau di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk makanan roh saat memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia benda ini bisa dianggap sudah rusak, dan diriku yang dulu bisa dianggap sudah menyelesaikan tugasku. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan mengomel telingaku mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tianhuo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiaoyan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama, orang tua Ye Zong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Petik 2. Tianhuo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiaoyan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiaoyan dan tetap tergantung di depannya. Xiaoyan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiaoyan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit semacam ini tidak berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah merasakan rasa sakit berangsur-angsur menghilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar, aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiaoyan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiaoyan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiaoyan merasakan kegembiraan liar saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa sedang dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau itu perlahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiaoyan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan hisap aneh itu terhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiaoyan mencoba menghisapnya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini.
Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, Spirit Nourishment Powder, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiaoyan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutup jiwa surgawi, serap roh menempa, jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di siau pikiran Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti trans. Perasaan seperti trans tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara orang tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika saya menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa, jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, hal tersebut jelas belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tanpa hasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincin kuatnya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka, karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Bagaimanapun, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas perlahan bergema di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swoosh! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu?